Sahabat-sahabat Kristus, sungguh suatu sukacita besar dapat berjumpa kembali dalam saat teduh hari ini dengan tema berdoa sesuai kehendaknya. Kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 yang berbunyi demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 26 yang berbunyi, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sahabat-sahabat Kristus, pernahkah Anda bingung saat hendak berdoa? Misalnya saja saat menghadapi penyakit. Haruskah berdoa minta kesembuhan atau mohon kekuatan untuk menanggungnya? Permintaan mana yang akan didengar Tuhan? Haruskah berdoa untuk keluar dari sebuah tempat yang sulit atau mohon kasih karunia untuk bertahan? Pada satu titik, saya sempat berhenti berdoa karena merasa tidak yakin apakah saya berdoa sesuai kehendak Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, bacaan hari ini memberi penghiburan yang luar biasa. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Paulus mengingatkan jemaat di Roma bahwa sebagai anak-anak Tuhan
mereka memiliki pengharapan yang mulia, sekalipun mereka masih hidup di tengah berbagai penderitaan, keluhan, dan kesakitan di dunia ini. Ayat 18-25. Dalam kelemahan itu, kita yang rindu berdoa dengan penuh iman pun acap kali tidak tahu pasti apa yang Tuhan mau. Syukur kepada Tuhan ketika kita mengeluh dengan kerinduan bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Ayat 18-19. Roh Kudus membantu kita berdoa sesuai kehendaknya. Ayat 27. Dan ketika Roh Tuhan sendiri yang berdoa, bukankah Dia pasti mendengarkan? Sahabat-sahabat Kristus, ada hal-hal yang jelas kita kenali sebagai kehendak Tuhan. Misalnya hidup dalam iman, kasih, dan kekudusan. Namun kita tidak diminta mengetahui tiap detil kehendaknya. Tuhan memahami ketidaktahuan kita, dan karena itu Roh-Nya berdoa bagi kita. Yang diperhatikannya bukan ketepatan kata, melainkan kesungguhan hati yang merindukan kemuliaan-Nya dinyatakan. Sahabat-sahabat Kristus, bersyukurlah bahwa karya Tuhan tidak dibatasi oleh kelemahan kita. Tetaplah datang kepada-Nya di tengah situasi sesulit apapun. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, ketika kita merindukan kemuliaan Tuhan dinyatakan, tiap permohonan disempurnakannya jadi doa yang diperkenan. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.